dampaknya ke keluarga gitu. Anaknya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sakit ataupun apa, biasanya seperti itu gitu kalau belum buangin yang ininya. Makanya kita deteksi aja semuanya, mudah-mudahan ya ibaratnya sudah nggak ada yang ini gitu tuh, udah nggak ada hal-hal lain ataupun buhul ataupun bangsa jin yang masih ada di sini gitu. Memang kebanyakan gitu rata-rata dukun itu dari ini Bu, apa sih namanya, yang ngituin barang-barang semacam kayak gini. Kalau jin ampar itu memang ada, jin ampar itu jin mampir, entah lagi ngebuang tulang ataupun apa di rumah, biasanya ngedeket jin ampar itu tuh. Cuma kebanyakan jin-jin dari dukun itu gitu. Tapi ya kita bersihkan, mudah-mudahan memang udah gak ada apa-apa gitu. Makanya kita ruqyah ini aja, ruqyah bareng ya, kalaupun memang ada nanti kita buang aja gitu. Ibaratnya itu kan penyakit, karena bangsa jin itu ikatnya di aliran darah Bu. Di aliran darah terus ngalir, ketika udah menguasai semuanya biasanya udah nggak karuan. Paling kita deteksi aja ya Bu ya, supaya nggak ada ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takutnya pas dibacakan ayat suci Al-Quran, takutnya ada yang merasa apa-apa, bilang aja Bu ya, nggak apa-apa. Kalau memang mual ataupun muntahin aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, barakati umil Quran, barakatil Quranil Karim, wa bi hikmatiha wa bi syafaatiha wa bi atiha ila yaumil qiyamah, khususan fi hadhil usrah. Ya Allah ya Rabbi, jika dalam keluarga ini ada hal-hal yang mengganggu dari jin ataupun yang lainnya ya Allah, dari gangguan jin, ya Allah ya Rabbi, hilangkan seluruh gangguan tersebut ya Allah dengan kerahaman dan barakahnya Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, jika ada bangsa jin yang mengganggu dalam keluarga ini ya Allah ya Rabb, jika ada yang mengikat ataupun yang bersembunyi ya Allah ya Rabb, jika ada gangguan dari bangsa jin yang bersembunyi ya Allah ya Rabb, hancurkan seluruh ikatan bangsa jin tersebut bibarakati. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa
الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد لكلماته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Alhamdulillah. Ibu ataupun siapa ada yang ngerasain ini enggak gitu? Enggak ada. No, enggak. Alhamdulillah. Artinya aman. Kecuali kita enggak enggak ngambilin ini dulu gitu. Baru pasti ada reaksi. Tapi ini udah aman alhamdulillah. Tapi dikunci sosial. Dipunin apik bukan khawatir wonten sing tersembunyi dipunin apik manjing kok. Satu-satu di tengah. Nggih. Di tengah. Di tengah aja Bu, ya di tengah aja. Satu-satu ya? Iya. Munduran kasih ruang. Antar duduk sama Mas Ena. Sering sakit kan kepalanya? Enggak kan? Dulu saya Kalau ini Bu sisiran, kalau rambut rontok itu jangan langsung disapu atau dibuang ya. Kalau bisa dipakai tisu atau kertas gitu, karena Bang Sajid itu enak ngambil medianya itu dari rambut, makanya sering sakit kepala gitu. Apalagi kalau lagi ini, pokoknya kalau bangsanya tulang ataupun barang-barang yang amis gitu langsung dibuang keluar aja, jangan taruh di dapur gitu kan. Kadang kita taruh tong sampah di dapur aja gitu. Kalau yang nggak tahu ya saya juga baru tahu. Iya, nggak apa-apa. Untuk ini nanti membuangnya langsung di luar aja. Allah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau memang mau direhab sumur jangan ditimbun, Bu. Ya. Digeser aja nggak apa-apa. Paling ya ditutup aja gitu pakai coran atau apa gitu. Soalnya ada kemarin saya rukyah di daerah Cibubur seperti itu, sakit sekeluarga itu ya gara-garanya yaitu nimbun sumur itu diuruk ya sampai 3 bulan sakit. Allah Akbar, ya Allah. Astagfirullah. Kalau ibu insya Allah udah tenang. Kalau ibu insya Allah udah tenang. Husnul khotimah insya Allah. Jadi kalau ibu itu selama ininya yang diganggu itu ruhul yaqtohnya, Bu. Ruhul yaqtoh itu ruh kesadarannya gitu. Yang terganggu itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah. Kalau ini anaknya siapa? Anak saya, Oh, anak ini yang itu. gede, ini yang bungsu. Oh, ini yang gede, yang bungsu. Itu anaknya, ya Dian, Oh, yang hitam. mana? Yang Oh, ini hitam. anaknya. Dian, Oh, yang pertama. yang pertama. Iya, budiannya lagi ini sih. Biasanya kalau kata orang ini mah sawan. Sawan. Ayo Atar maju. Ayo deh, sini. Maju. Sini deh, sini. Yang mau poster maju sini. Sini. Gak apa-apa sini. Duduk aja nggak Duduk Maju apa-apa, sini. duduk gitu. apa-apa, duduk aja. Gak apa-apa sini lah. Ini, Dek, bantuin, Dek. Iya, ya enggak, iya enggak. Iya, Iya, ya enggak. Atar ya namanya. Atar Zain. Masya Allah. Tapi kan sebenarnya letak-letaknya itu mama tahu ya, tapi nggak Tahu. memberitahu. Iya, letak-letaknya tahu, cuma nggak memberitahu. Dia pernah ditanya diem aja ya. Iya. Karena punten ya itu karena lagi gangguan ini, Bu, apa namanya ruhul yaqtohnya itu ruh kesadarannya diganggu. Jadi kita ini punya 2 ruh. Yang pertama ruhul hayah, kedua ruhul yaqtoh. Kalau ruhul hayah itu ruh kehidupan artinya. Itu punya Allah yang nempel di jasad kita. Makanya kalau kita cubit tangan sakit karena adanya ruhul hayah. Kalau ruhul yaqtoh itu ruh kesadaran. Nah, itu yang sering dipermainkan bangsa jin. Gitu. Contohnya kalau kita tidur kita kan nggak sadar. Iya. Tapi kita tetap hidup gitu karena masih ada ruhul hayah, ruh kehidupan yang punya Allah yang menetap. Tapi kan kita nggak sadar ketika kita tidur. Tapi kesadaran kita itu ruh kesadaran kita itu entah kemana, makanya dikasih Iya, mimpi gitu. Contohnya kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, tiba-tiba kita udah nyampe situ, kok kayak udah pernah ya gitu. Itu ternyata ketika tidur kita udah pernah ke situ lewat ruhul yaqtoh itu. Kadang-kadang kita ngelihat kayak mimpi, kita ngelihat diri kita lagi tidur. Iya betul, itu ruhul yaqtoh namanya. Itu yang sering dipermainkan bangsa jin, makanya kita perbanyak sholawat, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus perbanyak sholawat, perbaiki sholat. Insya Allah itu terhindar dari segala macam jenis gangguan, baik penyakit medis ataupun non medis. Karena kalau kita udah punya penyakit non medis, itu biasanya bangsa jin itu merusak saraf, merusak pembuluh darah kita pecah, saraf kita hancur. Karena kan bangsa jin itu malingnya di aliran darah, setiap sendi itu ngikat. Makanya kalau orang yang nggak ditangani itu sampai stroke duluan biasanya, gitu karena udah parah, gitu karena udah merusak saraf. Makanya ada orang yang sampai kerasukan itu udah menguasai badannya gitu, bangsa jin itu udah menguasai badannya, gitu. Tapi insya Allah udah aman, udah. Ini airnya diminum aja bareng-bareng nggak apa-apa. Iya, iya. Oh. Tapi tiap hari ditempatin kan Bu ya? Sempat Pernah kosong. sempat Oh, sempat kosong kosong. 4 bulan. 4 bulanan.
waktu kakak ke Redian kan. Iya, Ibu iya. sempat 2 minggu ya sendiri ya. Terus habis itu dibawa sama saya ke Bogor ikut setahunan. Oh gitu, iya iya. Iya ya, kalau sebulan udah pantesan banyak sekali gitu tuh bangsa jin itu. Kalau di gitu kan, iya, dia menganggap gede gede banget. gitu. Iya, ibaratnya kalau di dalam hadis itu rumah 3 hari aja nggak ditempatin itu pasti ada penghuninya. Apalagi udah berbulan-bulan. Untuk kamar sendiri kayaknya udah 2 tahun lebih ditutup dan badan gitu. Iya iya. Insya Allah udah aman ditempatin juga nggak apa-apa, kalau mau direhat nggak apa-apa. Ada lagi kira-kira nasihat apa gitu? Iya paling gitu Bu, kalau itu apa yang nempatin ini insya Allah udah aman. Terus juga kalau ngebuang tulang ya jangan di ruangan lah. Kalau misal maksudnya di ruangan itu di dapur kan ibaratnya tertutup tuh atasnya. Ya. Kalau bisa langsung di luar gitu ngebuangnya. Karena bangsa jin itu makanannya ya tulang, terus apa namanya yang amis-amis gitu, duri ikan itu harus dibuang langsung di luar gitu. Kita habis makan langsung buang keluar. Bismillahirrahmanirrahim, supaya yang makan tulang itu sari-sarinya itu yang makan itu bangsa jin dari golongan Islam gitu. Kalau kita langsung sembarang ngebuang itu jin kafir, pasti dia nyari siapa yang buang ini segala macam, siapa yang ngasih makan ini, pasti dicari gitu. Makanya tiba-tiba penyakit itu datang sendiri gitu. Sebenarnya kalau gangguan jin itu ada 3 macam gangguan. Pertama gangguan jin dari penyakit ain. Penyakit ain ini biasanya di kepala sakitnya gitu. Terus yang kedua ketempelan. Kalau ketempelan itu faktor lingkungan gitu. Karena entah jarang di ngajiin rumahnya atau ruangannya, itu biasanya bangsa jin itu betah. Biasanya itu ngundang emosi, menyebabkan emosi di rumah itu. Pokoknya nggak nyaman lah di rumah itu, biasanya itu penyakit dari ketempelan. Nah kalau ketempelan biasanya kalau dalam keadaan tidur biasanya rep-repan, terus juga mau ngomong tuh susah, terus juga apa namanya bisa sering was-was, itu ketempelan. Bisa apa menjadikan sesak napas itu bisa, itu ketempelan. Terus ngapa-ngapain malas, itu dari penyakit ketempelan. Terus yang ketiga itu kiriman. Kalau kiriman biasanya sakitnya di bagian belakang, dari tulang ekor sini ke atas, terus sampai di bawah lutut sini, itu biasanya kiriman kalau sakitnya di bagian itu. Kalau di perempuan biasanya ngikatnya di rahim, ngikatnya, makanya head sampai nggak lancar head itu. Terus juga kemarin ada juga yang apa ngikatnya di rahim, dia udah 2 bulan ngandung lagi ini hamil gitu. Itu jadi janin itu di ini apa ditendang-tendang sama bangsa jin itu Pak gitu. Itu bangsa jin itu sendiri yang bilang saya nendang-nendang janinnya. Jadi yang dikhawatirkan bangsa jin itu ketika anak ini lahir menjadi ustad, menjadi kiai, menjadi orang-orang yang inilah gitu. Itu yang dikhawatirkan jin, makanya digugurkanlah kandungan itu. Makanya ketika lagi hamil kita harus hati-hati, waspada, sering banyak baca sholawat gitu. Jadi itu gangguannya kalau di perempuan. Kalau di laki-laki biasanya mata itu pedas, panas, itu kalau gangguan ketempelan. Kalau kiriman Pak, pusatnya di belakang sakitnya. Kadang pindah-pindah sakitnya itu kiriman. Terus daleman itu maksudnya lambung itu panas, itu kiriman biasanya. Itu. Iya, jadi gangguan-gangguan itu memang ada. Banyak sekarang dukun-dukun itu ya banyak yang ini sih sekarang. Orang-orang itu pada nekat karena ekonomi susah. Jadi banyak yang nekat cari jalan pintas. Jalan pintasnya pesugihan, ya pesugihan kan pasti nyari tumbal. Nah, yang dijadikan tumbal itu siapa? Nah itu juga pasti keluarga. Kalau nggak ada tumbal yang lain pasti keluarga. Gitu kalau pesugihan. Pada mau ngopi atau teh? Enggak. Saya enggak ini. Enggak ngopi saya. Oh gitu. Enggak ngopi. Ngopinya malam, Bu. Ngopi hati. Masnya ini? Enggak usah. Kalau saya asli Cilegon, Bu. Iya. Asli Cilegon, asli sini. Yang 2 juga, Masnya? Iya. Iya, asli Cilegon. Kalau saya di Kubang Lampit, tempatnya.
Lubang Langit. Kalau ini Kang Iksan yang di Tegalwangi. di Tegalwangi. Ini Oh, Tegalwangi. hilang dari Kubang Belingi. Gitu. Kubang Melingi. Iya. Kubang Oh, Melingi. ada teman saya di situ. Oh banyak kan. Sebuah. Ya. Nah, iya. Salma. Rupanya ya. Tidak lancar kan bertahun-tahun ya mengalami tidak lancar. 2-3 tahun belakang ini sekarang dalam setahun tuh hanya berapa kali terus kadang dalam sebulan kendaraan tuh bisa sampai sebulan kan. Astagfirullahaladzim. Di bulan lalu juga gitu. Jadi kan lebih 14 hari itu biasanya bakal penyakit kan. Iya betul. Kalau secara medis juga udah periksa memang bermasalah di hormon. Iya. Anak Iya. sekarang ini kan mau tahun dan memang tidak menunda. Nah harusnya gini Bu, untuk cara pengobatannya kalau gangguannya head ataupun ini itu kita harus makan makanan buah-buahan yang dianjurkan dari surga. Itu contohnya pisang yang enak-enak, jangan pisang yang ada bijinya itu jangan. Pisang santres, terus yang lebih bagus di belimbing. Jangan belimbing puluh, itu mau buat nyambung. Belimbing bintang. Iya, mau di jus tak diapain gitu. Itu untuk melancarkan pencernaan sebenarnya. Segala macam penyakit kan yang namanya makanan itu kan darah daging nanti. Makanya dari makanan-makanan yang disunahkan. Kalau kita nyari kurma sih bagus, cuma kan jarang sekarang. Kurma, madu juga harus madu habatus sauda. Kalau madu habatus sauda itu memang luar biasa mujarabnya karena memang sudah tertulis dalam Al-Quran. Itu habatus sauda itu menimbulkan segala macam penyakit, baik gangguan medis ataupun non medis. Itu madu habatus sauda. Di apotek juga udah jarang sekarang. Madu habatus sauda itu kalau nggak salah dari Afrika asli. Memang kalau tahun-tahun kemarin masih diperjualbelikan. Kalau bisa mah online Bu, kalau beli kayak gitu. Madu habatus sauda itu bagus. Kalau kita yang lagi sehat gitu, nggak ada efek sampingnya kok. Bagus-bagus aja. Makan makanan buah-buahan biasanya kalau orang di rupiah muntah tuh. Oh berarti ini gangguannya di lambung. Biasanya di lambung, di pernapasan ini ketempelan gitu. Kalau sampai muntah gitu biasanya. Dari makanan aja. Terus juga kalau bisa terapi dengan wudhu supaya terjaga. Wudhu itu melek aja Bu, supaya bola mata kita itu kena dengan air wudhu itu, karena air wudhu itu doa. Kadang kan kalau kita itu wudhu merem kalau kena air, melek aja nggak apa-apa, berdiri sedikit. Itu juga insya Allah bisa menimbulkan minus. Yang katarak aja alhamdulillah bisa sembuh itu Bu, dengan izin Allah. Karena memang air wudhu itu air doa gitu. Intinya kemarin juga dia bilang usahain semua dalam keadaan selalu berwudu ya. Iya, insya Allah sih Bu, memang itu kan dianjurkan, disunahkan. Buru-buru bangsa jin itu mau masuk gitu, nempel aja nggak berani kalau kita dalam keadaan suci. Gitu. Kalau lagi head kan itu perempuan kan pasti ada halangannya. Itu perbanyak baca sholawat aja. Gitu. Sama saya juga banyak dosanya, makanya banyak baca sholawat. Karena yang namanya sholawat tuh walaupun orang banyak dosa langsung diterima. Gitu. Karena ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu di Quran surat Al-Ahzab. Jadi sesungguhnya Allah itu dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Masa iya kita ngaku-ngaku umat Rasulullah nggak mau bersolawat gitu kan? Itu dalilnya. Makanya kita walaupun ini insya Allah dengan solawat itu insya Allah mendapatkan syafaat. Dengan bersolawat insya Allah. Kalau kita rajin bersolawat. Kadang kan anak-anak sekarang ngedengerin musik K-pop lah, betis ya Bang ya. Siapa tuh K-pop betis ya. BTS ya tuh Ibu tahu sampai kan? Tahu dia, saya baru tahu dari anak. Iya, saya nggak tahu, betis aja saya. Iya, jadi musik Korea itu sebenarnya mereka itu menyebarkan sebenarnya kayak semacam Illuminati Dajjal. Mereka menyanyi itu sambil menyembah Dajjal gitu. Ya aja kita mah nggak ngerti bahasanya, segala macam. Iya, itu sebenarnya mereka menyembah Dajjal. Terus mohon maaf kalau anak-anak sekarang itu banyak suka dengan musik yang sampai kemarin rela nggak makan demi membeli poster artis Koreanya. Ya Allah. Iya.
mending tuku apa kan warteg ya. Itu warteg daripada iya, sampai itu Bu, kamar itu penuh dengan yang namanya poster artis itu Pak, poster artis-artis itu. Jadi ketika sakit udah berbulan-bulan sakit, dicek ke dokter dengan dokter yang sama, gak ada penyakitnya. Makanya lewat jalur ruqyah ternyata ya yang masuk adalah tentara Dajjal. Karena waktu itu saya ruqyah dari tahun 2011. Dari tahun 2011 saya mulai ruqyah. Saya juga nggak tahu kalau seperti ini gitu sampai sekarang itu nggak tahu. Soalnya senjata saya cuma satu, doa gitu. Saya nggak bisa apa-apa gitu tanpa doa. Senjata kita hanya doa, doa mohon sama Allah. Gitu. Kalau saya sih nggak bisa nyembuhin, nggak bisa apa gitu, cuma doa aja yang dianjurkan Rasulullah seperti apa. Begitu. Terus juga apa namanya? Ketika di ruqyah yang baru kali itu di tahun 2019 akhir yang masuk tentara Dajjal itu pengalaman saya. Lihat aja tahun depan tentara apa namanya, Tuhan saya udah menyebarkan fitnah-fitnahnya. Ya mungkin yang disebut fitnah-fitnahnya itu adalah virus corona itu. Iya, sampai kan Mekah sepi, nggak ada yang tawaf. Ketika Mekah sepi, Ka'bah itu apa perputaran ataupun rotasi bumi itu nggak seimbang karena nggak ada yang tawaf. Sebenarnya pusatnya dunia itu adalah Mekah itu, Ka'bah itu. Gitu. Energi terbesar ya. Iya, energi terbesar itu di situ. Makanya bisa saja matahari itu akan terbit dari barat. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, yaitu bekal kita hanya satu, amal soleh gitu, amal kebaikan. Intinya perbanyak baca sholawat, insya Allah. Kalau kita perbanyak baca sholawat, Nabi Muhammad pun insya Allah akan mengakui gitu. Kalau kita selaku umatnya sering menyebut Rasulullah gitu. Itu. Jadi itu ya Allah beneran baru kali. Ternyata benar di tahun 2020 ya itu termasuk virus corona ini termasuk fitnah akhir zaman. Gitu. Terus kemudian juga ketika itu ya bilang sendiri bangsa jin itu, saya tentara Dajjal. Saya tentara Dajjal, langsung diam semuanya kan kumpul sekeluarga. Diam semuanya, tadinya lagi ngobrol. Tuh. Banyak sih. Dajjal itu memang fitnah-fitnahnya banyak. Dari aplikasi TikTok udah masuk. Ya sekarang orang-orang yang berkerudung itu segala macam, goyang-goyang segala macam lah, aduh beneran. Itu ngeri banget. Itu termasuk fitnah-fitnah akhir zaman seperti itu. Udah masuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nggak mesti nanti menunjukkan ini. Memang corona itu ada Bu, cuma ya tadi itu dibesar-besarkan kalau di Indonesia itu dibikin bisnis. Itu jelasnya. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit ya Bu ya. Intinya mah banyak sholawat, banyak baca sholawat. Insya Allah. Kalau dulu sih saya sering banget rep-repan, sekarang sih alhamdulillah. Ya, kalau rep-repan itu biasanya ketika tidur. Katanya gerbang masuk ya. Iya, gerbang masuk bangsa jin. Jadi bisa dengan didudukin dengan apa oleh jin itu, makanya kita teriak pun minta tolong pun pasti nggak ada suaranya gitu. Nah solusinya kalau udah bangun ambil wudhu, terus kalau mau tidur baca ayat kursi, kemudian posisi tidurnya dipindah. Tadinya kan rep-repan ngadep sana, kita wudhu baca ayat kursi, baru kita tidurnya ngadep sana. Itu dipindah posisi tidurnya. Iya betul, itu gerbang bangsa jin, gerbang gaib. Makanya sering rep-repan, terus kaki sering kram. Gitu. Kalau untuk ibu, untuk melancarkan head pencernaan ataupun apa, bisa dengan madu habatus sauda. Cari aja di online Bu. Cari di online. Diminum ya Bu ya? Iya. Iya, saya suka air bening Bu. Ini air bening kan, bukan air putih. Sudah. Silatik. Iya, kalau menurut saya benda-benda kayak gini, semacam kayak gini nih Bu, disatuin kayak gini nih, disimpan di mana, digantungin, ini termasuknya buhul. Memang benda-benda ini nggak ada apa-apanya, kecuali memang dimasukin bangsa jin itu kan seperti angin gitu. Makanya bisa kalau bangsa jin itu nempel, ya ini pasti ada gunanya gitu. Ini namanya buhul.
tempat persembunyian bangsa jin. Emang ini nggak ada apa-apanya, benda mati gitu, cuma diguna-guna sama dukun ya jadinya benda hidup begitu. Kalau di lampu itu bentuknya itu aja ya, nggak dibuka. Saya nggak berani buka. Nggak berani buka. Iya, jadi Langsung. kan dia itu seperti sedotan agak kopong, dalam itu kan kelihatan. Heeh. Cuman diikat dengan benang hitam. Iya iya. Ya sejenis benang jahit. Mm-mm. Cuman karena saya nggak berani buka, udah langsung saya bakar aja. Heeh. Lillahi ta'ala. Iya iya. Nggak apa-apa, dibakar aja. Udah kita mah cukup mintanya sama Allah aja, Allah maha segalanya. Iya. Gitu. Kalau memang ada hal-hal ini ya tinggal kita minta sama Allah gitu. Terutama sholat hajat. Kalau untuk ruqyah sih biasanya ruqyah mandiri itu memang harus benar-benar sholat hajat, sholat taubat, baru ruqyah dengan ayat-ayat Quran gitu. Terutama surat Al-Baqarah kalau di rumah itu biar hawanya nyaman itu. Kadang di rumah aja ada orang tuh nggak betah Bu. Ada pengennya keluar aja gitu, keluar nggak nyaman ya ada. Itu memang gangguan jin juga. Nah, itu mah jin ampar biasanya. Dan Kalau saya bayangan tuh kayak ada sosok perempuan itu. gimana? Apa ada ya? Kan kalau saya bilang ada bentuk kayak kepala ya. Iya betul ada. Yang perempuan itu di kamarnya ibu tadi. Di belakang. Iya di belakang. Iya. Ada Karena sosok perempuan. bayangan saya pernah di dekat sumur. Sepintas. Memang Iya. sih yang namanya bangsa jin itu nggak bisa nampakin sebenarnya Pak. Karena apa? Karena ketika bangsa jin itu nampakin dia tersakiti sebenarnya. Iya. Karena bukan dimensinya, bukan alamnya begitu. Nggak mungkin berlama-lama dia nampakin. Gitu. Makanya orang yang ditampaki itu sebenarnya ada dalam gangguan bangsa jin gitu. Entah dari auratnya ataupun yang lainnya. Gitu. Kayak gitu udah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Biasanya tadi ketika dibacakan ayat Quran reaksinya biasanya muntah. Kalau kayak gitu berarti memang ada gangguan bangsa jin. Jadi kan enggak, alhamdulillah hati udah aman. Sama kayak kalau foto-foto itu sebetulnya kan sebaiknya nggak ada gambar makhluk hidup ya. Iya betul. Tapi kan kayak dari dulu pun kayaknya udah kayak terbiasa itu sebaiknya gimana ya kalau Iya. kalau udah nggak ada sama Kalau- sekali foto makhluk hidup atau Kalau Ya, foto sih, kalau foto biasa ya nggak masalah kalau foto biasa. Kalau lukisan, nah kalau lukisan itu lebih baik disimpan aja. Nah, jangan dipajang atau apa gitu, disimpan. Karena kalau lukisan itu mengira bangsa jin ini, wah ini nih makhluk hidup nih, saya masukin lah, itu diguna-guna jadi. Nah tiba-tiba yang lukis ataupun yang itu pasti ada kena gangguan gitu tuh. Biasanya seperti itu, makanya yang lukisan yang mirip dengan manusia atau apa, makanya enggak lukisan aja sih, boneka juga bisa. Boneka yang seperti manusia yang panjang tuh kakinya tuh, yang ada tangannya kayak manusia aja, itu nggak boleh disimpan gitu boneka-boneka itu. Makanya ketika saya ruqyah juga kenapa ini orang ini masih aja bangsa jinnya, mungkin ada buhul yang lain, ternyata boneka itu simpan boneka yang banyak itu, kemudian saya bakar, alhamdulillah sembuh. Memang itu buhul bangsa jin. Buhul itu dalam bahasa Arab, jadi artinya ini apa, tempat persembunyian bangsa jin. Tempat persembunyian bangsa jin itu yang harus dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan tetap bangsa jin dari mana aja pasti bisa masuk, walaupun dengan jin yang lain. Berarti kalau foto yang biasa nggak apa-apa ya? Nggak masalah Pak, nggak Yang masalah. paling ini ya lukisan. Iya, lukisan. Soalnya saya duduk di sini juga kayak ngeliatin gitu, kayak hidup gitu. Tanpa pelukis. Saya pelukis. 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 Saya juga seneng Bu, seni lukis. Cuma lukisnya ke kaligrafi kalau saya. Pelukis. Pernah sih beberapa sering terima untuk lukisan kaligrafi juga. Oh gitu, iya. Nanti kapan-kapan belajar saya. Iya. Lukis kita kan nanti yang ini. Cuma emang Lukis lagi ngeruqyah. harus lagi di ruqyah ya. Iya. Lukis lagi ngeruqyah gitu kan. Bisa dijadikan mediator sebenarnya. Bisa dijadikan mediator Bu.
ibu kan bisa ngelukis nih, saya iniin untuk mediator gitu. Ibu iya melukis bangsa-bangsa jin Oh, semacam seperti itu, cuma ditutup matanya bisa, kalau bisa seperti itu. tapi Nanti kalau lukis juga nggak full badan, kayak kan nggak boleh. iya betul, nggak perlu badan. Iya saya juga senang lukis dulu waktu